Pada episode sebelumnya, Dagon berhasil menyeret tim Genin dan juga Nanami ke dalam domain expansion-nya. Meski Naobito mempunyai energi kutukan yang sangat banyak, dalam domain Dagon ia terlihat kesusahan. Nanami juga tidak bisa berbuat banyak. Namun di akhir chapter, tiba-tiba saja Megumi mampu menembus domain Dagon dan memberikan senjata terkutuk kepada Maki. Bagaimana kelanjutan ceritanya? Mari langsung saja kita membahasnya. Secara tiba-tiba, Megumi mampu menembus domain milik Dagon. Ia muncul dengan gulungan angin hitam tepat di depan Dagon. Melihat Megumi memasuki domainnya dengan sengaja, Dagon menganggap apa yang dilakukan Megumi adalah tindakan yang bodoh. Namun saat hendak menyerang Megumi, Maki sudah berada di sana menyerang menggunakan senjata terkutuknya. Tanpa basa-basi lagi, Maki langsung mengayunkan Playful Cloud ke arah Dagon. Meski dapat ditangkis, tangan Dagon tetap terluka karena terkena sabetan senjata terkutuk milik Maki. Untuk menghindari Maki, Dagon meledakkan tempatnya berpijak supaya bisa menjauh. Ia sadar jika serangan jarak dekat Maki sangat berbahaya sejak ia menggunakan Playful Cloud yang dilemparkan Megumi sebelumnya. Dagon menganggap jika Megumi berusaha memperluas wilayahnya di dalam domain miliknya. Oleh karena itu, ia berencana menghancurkan domain milik Megumi. Tak lama kemudian, Dagon langsung mengeluarkan Shikigami-nya untuk menyerang Megumi. Para makhluk laut itu langsung berenang menuju Megumi yang sedang berada di tengah laut. Namun sebelum Shikigami tadi menyerang Megumi, Nanami datang melindungi Megumi dengan tinjunya. Melihat ada Megumi datang memberi pertolongan, Nanami menanyakan kondisi Ino dan juga Yuji. Lalu Megumi menjelaskan jika Ino harus mundur sementara Yuji harus bertarung sendirian. Kini Nanami akan melindungi Megumi supaya pemuda tersebut bisa fokus pada domainnya. Sementara itu, Naobito langsung menyerang Dagon dari belakang untuk memberikannya serangan kejutan. Namun tanpa diduga, Dagon mampu menghindari pukulan Naobito. Kemudian gantian Maki yang menyerang gurita jadi-jadian tersebut. Merasa dikepung oleh dua orang, Dagon langsung mengeluarkan Shikigami-nya untuk menyerang Naobito dan juga Maki. Dua makhluk besar tersebut langsung berniat memakan musuhnya hidup-hidup. Namun meski sudah kehilangan lengan kanannya, kekuatan Naobito tidak terlalu berkurang secara signifikan. Ia tetap mampu membantai Shikigami milik Dagon. Maki juga mampu menembus Shikigami menggunakan senjatanya. Kini Naobito benar-benar sangat marah dengan Dagon yang sudah menghilangkan satu lengannya. Ia berkata jika Dagon wajib membayarnya. Sementara itu, Nanami terus melindungi Megumi dari berbagai serangan Shikigami yang mengarah kepadanya. Namun Nanami melihat jika Megumi sudah mulai mencapai batasnya. Kemudian Megumi berteriak memanggil Nanami dan menjelaskan rencananya. Megumi yakin Dagon berpikir ia akan berebut dalam persaingan domain. Namun yang sebenarnya Megumi inginkan bukanlah hal itu. Megumi sebenarnya mencoba untuk membuat lubang perisai di wilayahnya. Jika dia bisa membuat lubang yang cukup besar selama beberapa detik, mungkin mereka semua bisa keluar dari domain milik Dagon. Dan jika mereka bisa keluar dari sana, mereka mungkin bisa menang dalam pertarungan melawan Dagon. Megumi menjelaskan jika tepi perisainya ada tepat di bawah ia berdiri. Ia berkata pada Nanami untuk menyuruh semuanya melompat kapanpun mereka siap. Kemudian Nanami memanggil Naobito dan juga Maki yang sedang bertarung melawan Dagon. Saat mendengar Nanami berteriak, Maki dan Naobito langsung berlari menuju tempat Nanami. Keluar dari domain mungkin adalah pilihan yang sangat bagus untuk memenangkan pertarungan saat ini. Saat melihat semua musuhnya berdiri di satu tempat, Dagon baru sadar jika niat sebenarnya dari Megumi adalah keluar dari domainnya. Kemudian Dagon berusaha berlari menyusul mereka semua. Kini Megumi sudah berhasil membuat lubang supaya semua orang bisa keluar dari sana. Namun ketika semuanya sudah siap untuk melompat keluar, tiba-tiba saja sesuatu di luar ekspektasi terjadi. Karena muncul seseorang yang malah masuk ke dalam lubang yang diciptakan Megumi. Orang tersebut adalah Toji Genin, sosok yang hidup kembali berkat pemanggilan Nenek Ogami. Kini Toji hadir dalam pertarungan Dagon dan anaknya Megumi. Toji terlihat sepenuhnya telah terjun ke domain expansion milik Dagon. Hal itu membuat Megumi, Maki, dan yang lainnya terkejut karena ada penyihir manusia lainnya yang datang ke tempat tersebut. Tapi tanpa menunggu waktu lama, Toji langsung merebut Playful Cloud milik Maki dari tangannya. Lalu yang membuat Maki sangat terkejut karena dia tidak merasakan energi kutukan sama sekali dari Toji. Ia kalah hanya dengan kekuatan fisik. Sementara itu, Megumi mengatakan jika lubangnya kini sudah sepenuhnya tertutup dan Dagon tidak akan membiarkan perisainya terbuka lagi. Di sisi lain, Naobito yang sudah hidup cukup lama langsung mengetahui jika orang yang ada di depannya adalah Toji Genin.
Untuk informasi bahwa sebenarnya kekuatan nenek Ogami tidak bisa digunakan untuk selamanya. Jika energi kutukan dari tubuh yang digunakannya habis, maka tekniknya akan berakhir. Masalahnya, dari awal Toji tidak memiliki energi kutukan. Ditambah lagi, ia tidak memakai teknik kutukan sama sekali. Itulah yang membuat Toji kini sudah sepenuhnya menyatu dengan sebuah boneka pembunuh. Atau bisa dikatakan Toji mengalami hidup kedua setelah dibangkitkan kembali. Sebelum kalian lanjut nonton, bantu kami untuk menekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan informasi menarik dari channel Tokunimo. Toji akan memburu ke orang yang kuat terlebih dahulu. Dan di dalam domain ini tentu saja Dagonlah yang akan menjadi mangsanya untuk saat ini. Dagon yang mengetahui bahwa Toji tidak memiliki energi kutukan langsung menyerang menggunakan Shikigami miliknya. Namun tanpa diduga, Toji tanpa ampun langsung menghajar semua Shikigami Dagon habis-habisan. Ia benar-benar seperti berpesta dengan memburu Shikigami yang menyerangnya. Efek dari serangan membabi buta itu membuat Dagon langsung terpental. Dagon tak percaya dengan kekuatan fisik yang dimiliki Toji. Sementara Toji sendiri masih terus menyerang tanpa ampun sembari tersenyum. Berkali-kali, Shikigami Dagon dibantai Toji tanpa ampun. Ia tidak terhentikan. Malahan, kecepatan Toji bertambah terus-menerus. Toji benar-benar mendominasi bahkan saat ia berada di dalam domain Dagon. Tak mau menyerah, Dagon mengeluarkan Shikigami miliknya yang berbentuk seperti udang lobster raksasa. Namun dengan bermodalkan senjata kutukan milik Maki saja, sudah cukup bagi Toji untuk menghabisi monster murahan yang ada di depannya. Setelah berhasil menghabisi lobster raksasa, Toji langsung berlari mengejar Dagon. Perlu diketahui juga bahwa Playful Cloud adalah senjata terkutuk yang efeknya tak bisa dinetralkan. Bisa dibilang senjata tersebut memang murni sebuah kekuatan. Ditambah lagi kekuatannya akan terus bertambah tergantung dengan kemampuan penggunanya. Dan seperti yang kita tahu, Toji adalah masternya menggunakan senjata kutukan seperti ini. Tanpa menunggu waktu lama, Toji langsung menyerang membabi buta Dagon dengan kekuatan fisiknya. Sementara Maki yang melihat kekuatan luar biasa orang asing tersebut bertanya pada Naobito siapa dia sebenarnya. Kemudian Naobito menjawab jika dia adalah arwah terkutuk. Di sisi lain, Toji makin menggila memainkan senjatanya, sehingga membuat Maki dan yang lainnya kebisingan. Tapi yang lebih mengejutkan lagi, Toji berhasil mengubah bentuk senjata terkutuknya. Sementara itu, Dagon mulai berpikir jika dia mungkin akan kalah melawan orang yang tidak memiliki energi kutukan di depannya ini. Tapi ia tidak mau menyerah, karena Dagon tahu bahwa Megumi sudah mulai melemah. Dia bisa menang jika berhasil membunuh pemuda tersebut. Dagon berencana untuk mengelur waktu dengan pergi menjauh dari jarak serangan Toji. Namun ia lupa bahwa Naobito masih bisa bertarung. Sehingga saat Dagon terbang, Naobito langsung menendangnya dari atas. Tak mau menyia-nyiakan kesempatan, Toji berlari mengayunkan senjata terkutuknya dan menebas tubuh Dagon hanya dengan mengandalkan kekuatan fisik. Berkat senjata yang sudah dimodifikasi, Toji berhasil menghunuskan senjatanya tepat mengenai kepala Dagon. Kini roh kutukan tersebut benar-benar kalah telak melawan kedikdayaan kekuatan fisik Toji. Toji dengan senjatanya berhasil sekali lagi menghajar Dagon habis-habisan hingga kondisi Dagon berakhir sangat mengenaskan. Setelah cumi hitam Pak Kris tersebut berhasil dikalahkan, semua penyihir berhasil keluar dari domain Dagon. Namun yang tak bisa dipercaya Maki adalah Toji yang berhasil mengalahkan Dagon sendirian. Sementara Nanami berpikir jika Megumi tidak muncul, mereka semua pasti akan mati. Namun masalah yang lebih besar sekarang adalah berada di pihak manakah Toji berada. Pertanyaan itu muncul dalam benak Nanami yang melihat tawarnya Toji. Toji bertarung karena insting. Oleh karena itu, ia memamerkan taringnya dengan menghadapi yang terkuat terlebih dahulu. Tak menunggu waktu lama, Toji langsung menyeret Megumi menembus jendela. Gerakan Toji sangat cepat hingga membuat Megumi tidak sadar dengan apa yang sudah Toji lakukan. Pada momen itulah, Megumi bertanya-tanya sebenarnya siapa orang yang berada di hadapannya. Dia berhasil membawanya sebelum Megumi menyadari apa yang telah terjadi. Sementara itu, saat Maki mengkhawatirkan Megumi, tiba-tiba saja Jogo sudah muncul di hadapannya. Roh kutukan gunung tersebut meratapi kepergian Dagon yang sudah kalah dan perlahan musnah. Jogo kemudian berkata untuk menyerahkan sisanya kepada dirinya dan mengajak Dagon untuk bertemu lagi di gurun 100 tahun dari sekarang. Kemudian Jogo mulai bersiap untuk bertarung dengan penyihir yang ada di sana. Dengan gerakan yang sangat cepat, Jogo langsung menyerang Nanami yang terlihat belum siap untuk menerima serangan.
Tak lama setelah pukulan itu, Jogo langsung menyemburkan api kepada Nanami hingga membuat karyawan kantoran tersebut terbakar. Setelah berhasil membakar Nanami, Jogo langsung bergerak dengan cepat menyerang Maki. Sama seperti Nanami, ia juga langsung membakar penyihir muda tersebut dengan panas apinya. Akan tetapi saat Jogo hendak berlari menjauh, di belakangnya sudah bersiap Naobito yang bersiap mengeluarkan teknik proyeksinya. Meski Naobito dikenal sebagai penyihir tercepat berkat teknik kutukannya, Jogo berhasil membakar Naobito menggunakan apinya. Tapi hal yang tak disangka muncul. Jogo melihat sekilas bayangan Sukuna dalam pikirannya. Jogo yang berhasil membakar Naobito langsung menoleh ke sumber energi tersebut. Awalnya ia berpikir itu adalah Sukuna, namun ia langsung paham jika yang dilihatnya adalah jari yang dilepas dari Shinjuku. Di tempat lain, Mimiko meneriaki Nanako untuk lebih cepat melakukan tugasnya dengan potongan jari Sukuna tersebut. Kemudian, kedua gadis tersebut langsung mencekoki Yuji dengan jari Sukuna, berharap Sukuna mampu bangkit dan mengambil alih tubuh Yuji. Jogo pun berlari menuju tempat Mimiko dan juga Nanako. Saat melihat keduanya yang sudah mencekoki Yuji dengan jari Sukuna, Jogo bertanya sudah berapa jari yang sudah mereka berikan kepada Yuji. Namun Mimiko mengatakan jika mereka tidak akan memberitahunya. Mendengar hal itu, Jogo terlihat marah. Kemudian Mimiko menggunakan ponselnya untuk melarikan diri. Saat melihat tubuh Yuji, Jogo merasa masih ada kesempatan. Kemudian ia teringat dengan pesan Kenjaku. Meskipun Yuji memakan 20 jari Sukuna, ia masih belum kehilangan kendali atas Sukuna. Namun itu hanya terjadi jika Yuji memakan 1 jari per hari. Jika Yuji memakan 20 jari sekaligus dalam 1 hari, Yuji tidak mungkin bisa melawannya. Dan meski sementara, tubuhnya pasti akan dikendalikan Sukuna. Setelah itu, Jogo mengeluarkan sesuatu dari tubuhnya. Kemudian ia menunjukkan 10 jari Sukuna yang sudah Jogo persiapkan untuk membangunkan Sukuna yang berada dalam tubuh Yuji. Kini Yuji yang sudah pingsan tak bisa melakukan apa-apa dengan apa yang akan dilakukan Jogo. Namun sialnya, chapter pun berakhir. Nah, bagaimana menurut kalian teman-teman? Semoga episode ini dapat menghibur kalian semua ya. Akhir kata, terima kasih sudah menonton video ini hingga akhir. Sampai jumpa di episode selanjutnya.